Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Islam pergi ke Arab cium batu bisa menghapus dosa ya. Pantas pergi ke Arab ya. Iya, betul itu. Ya, pantas lah. Batu bisa menghapus dosa. Makanya orang Islam goblok semua. Cium batu. Wah, ini kalau sudah begini ini bahaya ini. Bahaya ini. Di dalam ajaran agama Islam hanya orang yang berakal yang bisa sampai ke Islam. Itu jelas tuh dalam Islam. Sedangkan kalau maaf, sedangkan yang saya lihat di dalam kitab saudara, sekali lagi, maaf, di dalam 1 Korintus 1:19 dan juga 2 Korintus 10 nomor 5, di situ diajarkan dengan jelas bahwa kecerdasan dihilangkan, kepintaran dihapuskan, bahkan ketinggian ilmu Tuhan itu ditawan demi untuk mengajak manusia menuju kepada Kristus. Bahaya ini. Bahaya sangat kalau ilmu, kecerdasan, kepintaran dihapuskan, dikebiri, ditahan, bahkan pengetahuan Tuhan itu ditahan. Waduh, gimana ceritanya kita mau jadi pintar kalau pengetahuan dan kecerdasan dimatikan? Maka jadinya nanti ya, mana ya orang yang tak cerdas, orang yang tak berpikir kalau dimatikan akalnya, gimana ini? Heran saya. Ya, silakan. Ini Komal ini jangan kayak Kristen kalian diskusi ya. Oten kalau kalian naik jangan kalian tunjukkan Kristen kalian itu nggak punya adab ya. Satu-satu bicara, jangan kayak babi mau nyerodok aja kalian. Oke. Indikator monitor. Indikator. Pagi kurung dalam Zuma. Ya. Lender. Ya. Saya dari Kristen saya. Oh iya, ini kreator ya. Bentar ya, Al-Fajir ini apa Al-Fakir nih? Islam Kristen. Al-Fakir. Ya, assalamualaikum semuanya. Oh Islam. Assalamualaikum. Iya, Abang Islam? Iya, Islam. Oh iya bang. Ya udah izin baru dulu bang ya. Kita siap untuk UTN ya. Oke. Assalamualaikum. Yo ini kreator nih Katolik ya. Iya Pak. Oh ini kayaknya santun nih. Silakan. Ada yang mau ditanya nggak sama Bung? Ya soal saya ingin menjawab aja sih tentang batu penjuru itu. Batu penjuru itu artinya Yesus itu sebagai batu kunci fondasi di situ dalam suatu bangunan itu kan. Itu kalimat analogi gitu. Jadi Yesus itu sebagai patokan bagaimana manusia itu seharusnya menjadi gitu loh. Bagaimana seorang manusia itu harus hidup ya harus seperti Yesus gitu. Itu kehendak Tuhan, itu manusia hidup itu seperti Yesus gitu. Ya, kalau hal itu menjadi alasan, saya sepakat dengan saudara bahwa memang benar Yesus itu bukan batu. Tapi ketika ada tuduhan terhadap kami umat Islam, kami menyembah batu, maka izinkan kami membela diri dengan mengatakan kalianlah yang menyembah batu. Karena dalilnya ada seperti itu. Sebagaimana saudara kita yang tadi serampangan menilai Islam, apalagi di ujung kalimat dia mengatakan Islam itu bodoh, maka saya katakan yang bodoh itu yang memahami bahwasanya kebenaran itu mutlak hanya berdasar terhadap doktrin dan dogma. Sekarang kalau saudara saya punya konsep yang sama seperti saya, Yesus itu batu, saya setuju. Saya pun memahami itu. Yesus adalah batu penjuru yang harus menjadi rujukan, panutan bagi siapa? Bagi kaumnya Bani Israel. Itu jelas itu. Maka konsekuensinya ketika kita memahami Yesus itu sebagai batu, maka kita lihat apa yang tertuang kemudian dalam ucapan Yesusnya. Harus terjadi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur Lukas 24 nomor 44. Maka Yesus sebagai batu harus kemudian kita pahami. Di dalam Mazmur 118:22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Setuju nggak saudara?
bahwa batu penjuru yang dibuang tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, dan itu adalah Yesus yang diterangkan di dalam Mazmur 118. Setuju nggak, Bang? Iya, jadi batu bangunan yang dibuang sama bangsa Israel dulu itu Yesus. Nah sekarang Yesus kan jadi kalender Masehi kan, semua itu patokannya dari kelahiran Yesus gitu, terbukti. Nah ini keliru, ini berat ini, Bang. Nah maksudnya satu dunia sekarang kan pakai kalender Masehi itu berpatokan. Tapi tak ada hubungannya dengan kelahiran Yesus. Ya, 00 Masehi, 1 Masehi itu kan 0 Masehi itu kan itu secara histori nggak kena. Itu nggak ada datanya. Yesus lahir tanggal 25 Desember itu nggak kena, abangku. Malah kalau kita melihat ya di dalam kitab saudara Lukas 2. Di dalam kitab Lukas 2 itu nomor berapa itu ya? Nomor 26 apa nomor berapa itu? Itu dikatakan bahwa bukan Lukas 2, di Matius 2. Bagaimana kemudian Yesusnya dikatakan bahwa Gabriel datang kepada Maria mengatakan apa? Pada bulan ke-6 datang menyatakan tentang kehamilan Maria. Kalau bulan ke-6 berarti bukan bulan Desember. Kalau dia lahir bulan Desember, maka Yesus ini mohon maaf sekali lagi, dia lahir dalam keadaan primatur. Gimana itu, Bang? Maksud dari bulan ke-6 itu 6 bulan ketika setelah malaikat memberi berita tentang tentang Maria Magdalena. Elizabeth Magdalena. Elizabeth akan mengandung Yohanes Pembaptis kan. Nah, 6 bulan kemudian Elizabeth bertemu dengan Bunda Maria. Nah, setelah dari situ kan Bunda Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Sehingga 6 bulan dari ketika Elizabeth diberi berita itu kan bulan September itu hari raya Yom Kippur itu. Jadi bertemu dengan Maria itu 6 bulan kemudian, bulan Maret. Nah Maret itu Bunda Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, sehingga 9 bulan dari bulan Maret itu bulan Desember. Itu loh saudaraku. Bunda. Di dalam Lukas 1, yang tadi Lukas 2, Matius 2, yang sekarang Lukas 1-nya kita baca. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Masih perawan, Bang. Bulan ke-6 itu Maria masih perawan, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan Maria. Bulan ke-6 itu Maria masih perawan. Kalau kita melihat hitungan orang Yahudi, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, kemudian Elul, Tisri, kemudian Markesvan, kemudian Kislev, kemudian Tevet, bulan 11 Sefat, Adar. Bulan ke-6 itu Elul, masih perawan dia. Kalau dia masih perawan bulan ke-6, berarti mohon maaf, mungkin dia hamilnya bulan ke-7, 7, 8, 9, 10, 11. 6 bulan Yesus lahir primatur, abangku. Maka lebih tepat kalau dia itu lahir di bulan Sivan atau bulan Maret, bulan ketiga. Ini kita menghitung bukan hitungan Romawi ya, bukan Yunani, bukan Arab, bukan Indonesia. Kita menghitung di mana Maria saat itu. Dia sebagai orang Yahudi, berarti hitungan Yahudi. Ketika Tuhan menceritakan tentang keadaan malaikat datang kepada Maria, kudu wajib kita mendudukkan bukan kalender Masehi, tapi kita harus menghitung kepada bulan-bulan orang-orang Yahudi. Tidak bisa kita menggunakan hitungan Januari, tapi harus Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Yesus, ibunya masih perawan di bulan ke-6. Kapan dia kemudian lahir? Bulan Desember, primatur. Maaf, bukan saya menghina atau menghujat. Ini keadaan secara historis. Kita harus mendudukkan data yang ada di Bible dengan penanggalan bulan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel.
Nah, itu dia masalahnya. Jadi saya kembalikan, ketika Yesus itu disebut batu, artinya dia adalah penjuru. Penjuru apa? Untuk menegakkan, membuka mata dunia. Di situ ada Islam, di situ ada Kristen, di situ ada Yahudi. 3 agama menceritakan satu sosok yang sama. Yahudi menganggapnya anak zina, Kristen menganggapnya manusia Tuhan yang turun mati terkutuk di atas salib. Islam datang memuliakan beliau, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. 3 pandangan dari 3 agama menuju kepada satu sosok yang sama-sama lahir tanpa ayah. Islam memuliakan beliau. Bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Yahudi? Nah, kembali kepada pokok inti tuduhan Islam menyembah batu. Tadi saya sudah menjelaskan, izinkan saya ketika Islam dikatakan menyembah batu, datanya itu enggak ada. Kenapa? Allah Azza wa Jalla itu adalah hakikat yang subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan batu. Berarti kami tidak menyembah batu, dan memang tidak ada perintah menyembah batu. Tadi itu menghapus dosa dengan mengusap. Bukan batu itu yang menghapus, tetapi dengan mengusap batu, maka Allah pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa manusia. Sama seperti di dalam kitab Yesaya 27 nomor 9, Yesaya 6 nomor 7, nomor 6 nomor 7 nomor 8 dan seterusnya. Dan banyak data-data di dalam kitabnya Yahudi yang mengajarkan hal yang sama. Lalu ketika saya mengatakan izinkan saya membawa data Kisah Para Rasul 4 nomor 11 Yesus adalah batu penjuru, ternyata di Mazmur 118:22 batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru, berarti Yesus. Dengan demikian data nomor 17-nya Yesusnya berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan kemudian tidak akan mengizinkan Tuhanku tidak akan mengizinkan menyerahkan aku kepada kematian. Nah, berarti Yesus yang adalah batu tidak mati dibunuh oleh orang-orang Roma berdasarkan Mazmur 118. Saya kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Guru Nda. Saya ingin mengklarifikasi aja, kalau 6 bulan itu bukan berarti bulan bulan ke-6, bukan, tapi 6 bulan setelah setelah Elizabeth diberi kabar oleh malaikat Tuhan kalau dia akan mengandung Yohanes Pembaptis itu. Nah, 6 bulan dari situ, itu kan bulan itu bulan Tisre kalau tidak salah. Nah, 6 bulan dari situ malaikat Gibrail itu kasih berita ke Bunda Maria lagi, bertemu dengan Bunda Maria lagi, dan kasih kabar lagi kalau Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, jadi bulan Tisre itu sekitaran September. Nah, September 6 bulan dari situ ya berarti bulan Maret. Nah, dari bulan Maret 9 bulan lagi berarti bulan Desember gitu loh, Gurunda. Bukan bulan ke-6 dari dari kalender Ibrani, tapi 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth gitu. Itu aja sih. Saudaraku, di situ saya hanya membaca dalil. Terlepas saudara mengatakan itu ya silakan aja, itu pandangan. Tapi saya membaca dalil. Dalam bulan yang ke-6, bulan ke-6 tidak diceritakan kehamilan Elizabeth. Dan bulan ke-6 itu berarti Elul, bulan Elul. Apa yang diterangkan di sana? Kata malaikat kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung, belum mengandung di bulan ke-6 itu. Jadi kalau misalnya Anda memiliki data pada bulan ke-6 Elizabeth, tolong diberikan datanya, itu saya bisa baca di mana itu. Kalau bulan ke-6 itu menghitung kehamilan Elizabeth, itu di mana saya bisa jadikan rujukan? Karena yang setahu saya, dalam bulan ke-6 Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, menemui seorang perawan bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Lalu Gabriel berbicara, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Bukan dia katakan engkau sedang mengandung.
Harusnya kalau saudara saya benar, pada bulan ke-6 tersebut, ya dia sudah mengandung karena sisa berapa bulan lagi dia melahirkan. Tapi dia mengatakan engkau akan hamil, berarti belum hamil. Nah, satu-satunya penyelamat Anda kemudian ketika saudara bisa menunjukkan kepada saya datanya di mana kemudian itu bercerita tentang kehamilan Elizabeth. Silakan. Dalam Lukas berapa ya? Bentar. Itu gurun dah, coba. Iya, silakan Bang, silakan. Dia kan tanya itu bulan ke-6 itu di Google kan. Coba dikirim host, ini si host. Si blender ini tiurnya kok blender, woi. Besarkan itu blender. Nah, di sini tertulis malaikat Gabriel bertemu Maria pada bulan ke-6 kehamilan Elizabeth, saudara sepupu Maria. Bukan bulan ke-6 kehidupan Maria, untuk menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus, sang juru selamat yang akan menjadi anak Allah. Itu jadi bulan ke-6 yang dimaksudkan di situ 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth. Gitu loh, Gurunda. Oke, jadi dikatakan beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Apakah perikopnya ini bersambungan dengan perikop tentang kelahiran Yesus? Gimana? Apakah perikopnya yang Anda baca itu bersambungan, berkesinambungan dengan yang terkait kepada kelahiran Yesus? Iya, soalnya apa ya, dari bulan ke-6 itu setelah kehamilan Elizabeth, Gabriel memberikan kabar ke Bunda Maria kalau Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, artinya 6 bulan dari situ, ya itu kan bulan Tisrar atau Elui, sama aja sih. Sebenarnya itu kan bulan Agustus September juga tuh. Nah, iya. bulan dari situ. Terus Bulan dasar Maret. pijakannya lari ke Desember melahirkan itu apa, Bang? Terus dasar saudara mengatakan itu bukan Elul itu apa? Satu-satunya kunci adalah kehamilan Elizabeth. Itu hamilnya Elizabeth bulan berapa? Bulan September mulainya. Dari mana Anda tahu? Dari hari raya Yom Kippur itu kan mereka itu bulan September itu umat Israel itu, umat Yahudi itu hari raya Yom Kippur itu. Terus hubungannya dengan melahirkannya Elizabeth itu di Yom Kippur itu di mana? Nah, karena suaminya si Elizabeth itu memberikan persembahan pada hari raya itu. Awal kehamilan Elizabeth bulan yang Anda sebutkan itu tertulis di mana? Bahwa dia di bulan Nisan, kemudian Elizabeth itu hamil, itu di mana tertulis? Ya, dia gak tertulis, dia cuman tertulis hari raya Yom Kippur. Nah, kalau tidak salah ketika Zakaria itu suaminya tuh itu memberikan persembahan kepada bait Allah atau gimana. Nah, itu bulan Tisrar atau Elui itu tadi tuh. Elui atau Tisrar. Nah, itu kan sekitaran bulan September itu kalau kita konversikan ke kalender sekarang Gregorian. Artinya saudara saya ini hanya mereka-reka aja mempersamakan dengan hitungan kalender yang ada sekarang. Sedangkan kalau kita lihat dalam datanya tidak ada pernyataan di dalam catatan Lukas kalau Elizabeth itu hamil di bulan Nisan. Itu nggak ada. Nggak ada ya? Bukan Iya, bulan Bang. Nisan. Iya, nggak ada kan? Bukan bulan Nisan. Tapi bulan itu Elui Tisrar itu. Ya itu bulan ke-6, abangku. Ya, hari raya Yom Kippur itu. Itu bulan ke-6. Nah, bulan ke-6 itu Elizabeth hamil. Nah, 6 bulan setelah Elizabeth hamil itu, Apakah Maria sudah hamil? enggak, ketika Elizabeth hamil, Maria belum hamil. Nah itu dia, bulan ke-6 kan, belum hamil kan? Iya, tapi 6 bulan kemudian
dikala umur kandungan Elizabeth baru 6 bulan. Nah itu Elizabeth bertemu dengan Bunda Maria itu loh. Ya iya, bulan ke-6 kan? Iya, bulan ke-6 dari bulan itu Tisrei, September itu Elul atau Tisrei itu. Tisrei itu bulan 7. Oh ya udah Elul itu Bulan 6. Maria belum hamil. Nah, Elul bulan 6. Nah, 6 bulan kemudian dari bulan Elul Desember. itu bulan apa? Desember. 2, 3, 4, 5. Adar. Bulan Syefat. Sepat bulan 11. Nah, terus 1 bulan aja Maria hamil gitu. Habis itu melahirkan. Bukan. Bulan Elul, bulan apa itu? Bulan 6. Hamil. Maria di situ belum akan hamil. Elizabeth yang hamil, Elizabeth. Iya, tapi Maria belum hamil bulan 6 itu. Iya, itu kan bulan September. Elul itu bulan apa kalau kita konversi? Bulan 6. Elul bukan bulan Juni, Elul, Pak. Elul itu Juni, bulan 6. Bukan, coba Bapak itu konversikan tuh Elul itu bulan apa? Iya, bulan 6, Bang. Bulan Nisan itu Maret sampai April. Iya, Nisan itu Januari kalau hitungan kita. Aduh. Kan 12 bulan Bapak, juga. Nah, penanggalan Ibrani itu kan ada 12 bulan juga, abangku. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Elul, Tisrei, Markesvan atau Kesvan, Kislev, Tevet, tapi Sefat, dan konversinya Adar. ke kalender Gregorian sekarang kita konversikan Nisan itu bulan Maret sampai April. Tapi kan Ya, kita nggak menghitung bulan April sekarang, sampai Mei. abangku. Kita menggunakan penanggalan Ibrani ketika berbicara Elizabeth, Bang. Ada, maksudnya kita konversikan ke kalender sekarang gitu loh. Ya nggak bisa lah, waktu itu nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah ya kejadiannya. Kan nggak saat bisa itu ya dirubah, saat itu. iya nggak dirubah, tapi Nisan itu bulan Maret sampai bulan April itu sama. Ketika mereka bulan Nisan, kita di sini bulan Maret sampai April. Kenapa bisa kita merubahnya ya? Emang kayak gitu loh Bang, maksudnya Supaya Desember lahir Yesus gitu. bukan. Coba Bapak cari aja konversi bulan Ibrani ke bulan Gregorian itu. Ketika mereka di sana itu bulan Oke, kalau Nisan itu Maret. Maret sampai April. Iya, itu April sampai Mei. Sivan itu terus? Mei sampai Juni. Tammuz Elul? itu Juni sampai Juli. Kalau Elul? Itu Juli sampai Agustus. Kalau Elul? Agustus sampai September. Agustus September Maria belum hamil, Bang. Iya, itu kan